Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang analisis kontrastif antara kata dasar dan juga masdar. Perkenalkan, nama saya Wina Utavia dan mata kuliah analisis kontrastif ini diampu oleh Ustazah Siti Sulaiho MPD. Pembahasan kata dasar ini ada 7 poin. Poin pertama yakni jenis kata berdasarkan bentuk. Poin kedua, kata dasar secara umum. Poin ketiga, kata dasar menurut para ahli. Poin keempat, perbedaan pengertian kata dasar. Poin kelima, fungsi kata dasar. Poin keenam, ciri-ciri kata dasar. Dan poin yang terakhir yakni poin ketujuh yakni jenis kata dasar. Poin pertama, jenis kata berdasarkan bentuk. Di sini ada 4. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ialah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Contohnya, tidur. Yang kedua, kata turunan ialah suatu kata yang mendapat imbuhan. Contoh, ditambah bakar sama dengan terbakar. Yang ketiga, kata majemuk ialah gabungan dari dua unsur yang mempunyai makna, hasilnya menimbulkan makna baru. Contoh, rumah plus sakit sama dengan rumah sakit. Yang keempat ialah kata ulang. Hasil pengulangan bentuk dasar baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh, anak menjadi anak-anak. Selanjutnya, kata dasar secara umum. Kata diartikan sebagai satuan bahasa terkecil yang berdiri sendiri dan mempunyai morfem tunggal maupun gabungan. Sementara makna dasar diartikan bentuk gramatikal yang menjadi asal suatu bentukan. Istilah linguistik, kata dasar diartikan sebagai kata yang belum diberi imbuhan atau kata yang menjadi dasar bagi pembentukan kata yang lebih besar. Selanjutnya, pengertian kata dasar menurut para ahli. Menurut KBBI, kata dasar ialah kata yang menjadi dasar bentukan dari kata yang lebih besar. Menurut SAR, kata dasar ialah satuan bebas yang dapat berdiri sendiri dan terjadi dalam morfem tunggal. Sementara menurut Jajakusuma, kata dasar ialah satuan unsur bahasa yang bersifat terbuka dan bisa berdiri sendiri. Perbedaan pengertian dari para ahli. Pengertian dari KBBI dengan menurut Cher terdapat perbedaan istilah penjabaran. KBBI menyebutkan dasar bentukan kata, Cher menyebutkan satuan bebas. Selanjutnya, pengertian dari KBBI dengan menurut Jajakusuma terdapat perbedaan istilah penjabaran. KBBI menyebutkan dasar bentukan kata, Jajakusuma menyebutkan satuan unsur. Selanjutnya, pengertian dari Cher dengan menurut Jajakusuma terdapat perbedaan istilah penyebutan. Cher menyebutkan satuan bebas, sementara Jajakusuma menyebutkan satuan khusus. Kesimpulannya, kata dasar ialah kata yang menjadi dasar bentukan kata dan bisa berdiri sendiri serta bersifat terbuka dan terjadi dalam morfem tunggal. Fungsi kata dasar. Fungsi kata dasar ini ialah penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan termasuk fungsi gramatikal. Contoh, kata dasar makan termasuk golongan kata kerja. Setelah mendapat imbuhan an akan menjadi makanan dan tergolong kata benda. Nah, fungsi gramatikal ialah peranan suatu kata atau frasa dan juga klausa di dalam satu kalimat. Contoh fungsi gramatikal dalam kata ialah adanya kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Contoh fungsi gramatikal dalam kalimat ialah adanya subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Ciri-ciri kata dasar. Yang pertama, kata dasar merupakan satuan paling kecil dan memiliki makna sendiri. Contoh, pergi. Meskipun tidak diberi kata setelah atau sebelumnya, pergi memiliki makna sendiri, yakni pergi. Yang kedua, dasar bagi pembentukan kata, baik itu kata turunan maupun kata imbuhan. Minuman ini kata dasarnya ialah minum. Jadi kata dasar ini ialah kata awal yang selanjutnya akan menjadi bentukan kata yang lain. Nah, ciri-ciri ketiga, jika mendapat imbuhan, maka kata dasar akan mengalami perubahan makna seperti tadi. Contoh, masak termasuk kata kerja. Setelah mendapat imbuhan an akan menjadi masakan dan bermakna kata benda. Ciri-ciri yang keempat ialah kumpulan dari kata dasar bisa menjadi suatu kesatuan kalimat tanpa harus diberi imbuhan. Contoh, Dini minum kopi. Dini sendiri minum sendiri, kopi sendiri.
Dini minum kopi ini sama-sama kata dasar. Setelah menjadi kalimat, bisa menjadi kalimat tanpa harus diberi imbuhan apapun. Jenis kata dasar ada 5. Kata dengan sisipan di sini contohnya saya menyebutkan 2. Kilau menjadi gemilau, getar menjadi gemetar. Contohnya, tubuhku gemetar ada di sampingmu. Kata dengan sisipan L. Contoh, luhur menjadi leluhur, tapak menjadi telapak. Contohnya, telapak tanganmu kotor. Kata dengan sisipan in. Kerja menjadi kinerja, sambung menjadi sinambung. Contoh dalam kalimatnya, kinerja karyawan sangat bagus. Kata dengan sisipan H. Saja menjadi saja, rayu menjadi rahayu. Contoh dalam kalimatnya, titipkan barangmu di satpam saja. Selanjutnya, kata dengan sisipan R. Contohnya, sabut menjadi serabut, kudung menjadi kerudung. Contoh dalam kalimatnya, kerudungmu hampir terbang tertiup angin. Sekarang pembahasan Arabnya, yakni pembahasan master. Ada 9 pembahasan di sini. Poin pertama, istiqoq pada 2 aliran. Poin kedua, master secara umum. Poin ketiga, master menurut para ahli. Poin keempat, perbedaan pengertian master. Poin kelima, master menurut dasar pengambilan. Poin keenam, master berdasarkan kedekatan fiil. Poin ketujuh, pengelompokan master. Poin kedelapan, fungsi master. Dan poin terakhir yakni poin 9, ciri-ciri master. Istiqoq pada 2 aliran. Di sini ada aliran Basyroh dan juga aliran Kufah. Aliran Basyroh berpendapat bahwa istiqoq asal kata itu berasal dari master atau nomina kata benda. Bukti bahwa master adalah asal fiil yaitu master menunjukkan zaman secara tidak terbatas. Berbeda dengan fiil yang menunjukkan waktu tertentu, sebagaimana kemutlakan adalah asal dari keterikatan, begitu pula master dan juga fiil. Sementara aliran Kufah berpendapat bahwa istiqoq asal kata itu berasal dari fiil atau verba kata kerja. Master menjadi cabang karena terbentuk setelah hadirnya fiil. Master hanya sebagai takkid atau penegasan, dan master tidak akan tergambar seandainya bukan dari fiil sebelumnya. Master secara umum. Secara bahasa, master bermakna asal atau sumber. Sedangkan secara istilah di sini ada 2 istilah. Yang pertama, master ialah isim yang menunjukkan arti yang tidak dikenai masa atau waktu. Yang kedua, master adalah kata yang menunjukkan arti kejadian tidak kepada selainnya. Pengertian master menurut para ahli. Menurut Abdul Al-Ghani menyebutkan master adalah kata nama yang menunjukkan perbuatan. Menurut Fakhr al-Din Qawabat menyebutkan master ialah kata nama yang menunjukkan perbuatan yang tidak terikat dengan masa. Sementara menurut Dr. Mukhtar Umar menyebutkan master ialah kata yang menunjukkan suatu kejadian atau perbuatan yang tidak memiliki keterangan waktu, tempat, dan juga subjek. Perbedaan pengertian. Menurut Abdul Al-Ghani menyebutkan master ialah kata nama yang menunjukkan perbuatan. Sementara Fakhr al-Din menambahi perbuatan yang tidak terikat dengan masa. Yang kedua, menurut Abdul Ghani menyebutkan master ialah kata nama yang menunjukkan perbuatan, sementara Dr. Mukhtar Umar menyebutkan master ialah kata yang menunjukkan perbuatan tanpa disertai waktu. Yang ketiga, Fakhr al-Din menyebutkan perbuatan yang tidak terikat dengan masa. Dr. Mukhtar Umar menyebutkan kata yang menunjukkan perbuatan tanpa disertai waktu. Jadi kesimpulannya, master ialah kata nama yang menunjukkan perbuatan yang tidak memiliki keterangan waktu, tempat, dan juga subjek. Master menurut dasar pengambilan ada 2, master simai dan juga master kiasi. Master simai yakni master yang mana lafadznya sudah ditentukan oleh orang Arab itu sendiri. Contohnya qiraatuka shahihah, bacaanmu bagus. Nah, lafadz qiraatuka ini masternya dari fi'il madhi qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan. Nah, sebelumnya banyak orang awam yang tidak mengetahui asal pengambilan master qiraatan ini, soalnya fi'alatan itu tidak umum. Sementara selanjutnya master kiasi yakni master yang mana lafadznya sudah ditentukan oleh wazannya. Contoh, darabtu al-baqarata durban, aku memukul sapi dengan sebenar-benarnya. Master durban ini dari fi'il madhi doroba.
di mana dorban memiliki kemiripan dengan fiilnya, yakni doroba. Masdar berdasarkan kedekatan fiil ada dua, masdar maknawi dan juga masdar lafzi. Masdar maknawi yakni masdar yang memiliki kesamaan dengan fiilnya dalam hal makna, namun lafadznya berbeda. Contoh, jalastu qu'udan. Masdar maknawi qu'udan memiliki makna yang sama dengan fiilnya, yakni jalasa. Jalasa dan juga qu'udan ini sama-sama bermakna duduk, namun qu'udan ini muradif dari jalasa. Artinya, aku duduk dengan sebenar-benarnya. Selanjutnya, masdar lafzi, yakni masdar yang mana lafadznya sudah ditentukan oleh wazannya. Contoh, qataltu qatlan. Qatlan ini masdar dari fiil qatala, yang mereka memiliki kemiripan kata. Pengelompokan masdar ada dua, yakni masdar asli dan juga masdar mim. Yang pertama, masdar asli ini yang biasa kita sebut sebagai masdar ghairu mim, ialah masdar yang belum memiliki huruf tambahan. Contoh, ikramud dhaifi min adabil mu'minina. Ikramu ini masdar dari fiil madhi akramah yukrimu ikraman, jadi tidak ada tambahan huruf apapun. Selanjutnya, masdar mim ialah masdar yang diawali dengan mim ziyadah. Contohnya, darba Ahmadul karba madroban. Ahmad memukul anjing dengan sebenar-benarnya. Fungsi masdar ini saya menyebutkan hanya 3. Yang pertama, masdar menempati posisi fiil. Contohnya, darban khalidan, yang bermakna pukullah Khalid. Darban di sini sebagai masdar, namun maknanya di sini menggantikan fiil, yakni fiil amar berupa perintah. Idrib sama dengan kalimat idrib khalidan, pukullah Khalid. Namun di sini masdar menempati posisi fiil menjadi darban khalidan, sama-sama maknanya pukullah Khalid. Yang kedua, sebagai penjelas dari fiil. Contoh, nasortu dajaja nasron, aku menolong ayam dengan sebenar-benarnya. Nasron ini penjelas dari perbuatan fiil, jadi dia benar-benar menolong ayam. Yang ketiga, masdar tidak boleh disifati. Contohnya, a'jabani dan buka syadidu khalidan, pukulanmu terhadap Khalid membuatku kagum. Jadi kata sifat ini tidak boleh terletak sesudah masdar, di mana masdar tersebut sudah menjadi penjelas. Jadi jika ingin ada kata sifatnya, hendaknya diletakkan sesudah atau di akhir kalimat. Ciri-ciri masdar. Yang pertama, masdar sering diakhiri dengan tanwin. Contoh, akal tu aman malihan. Lafadz tu'aman ini sebagai masdar di mana mengikuti wazan fa'alan, sama-sama berakhir tanwin. Yang kedua, masdar sebagai penguat atau penjelas. Contohnya, akramtul ustadza ikraman, aku memuliakan ustadz dengan sebenar-benarnya. Lafadz ikraman ini sebagai penegas, penjelas, penguat dari kegiatan fiil. Yang ketiga, masdar menjelaskan bentuk perbuatan. Contohnya, jalasa Ahmadu jilsatal ghani, Ahmad duduk seperti duduknya orang kaya. Jalasa dan juga jilsata ini maknanya sama-sama duduk, namun masdar jilsata ini menjelaskan jika Ahmad ini duduk seperti duduknya orang kaya. Jadi duduknya Ahmad ini sama seperti duduknya orang kaya. Yang keempat, jika masdar menjelaskan jumlah satu kali, maka diberi tambahan tak marbuto. Contohnya, darabtul kalba darbatan, aku memukul anjing satu kali. Jika dua kali menjadi darbani. Faedah masdar sama seperti maf'ul mutlak dalam nahwu, yakni sebagai penjelas fiil. Sekarang perbandingan antara kata dasar dan juga masdar. Perbedaan pengertian. Kata dasar diartikan sebagai kata yang belum diberi imbuhan. Sementara masdar ialah menunjukkan arti kejadian. Kata dasar termasuk kata kerja saat diberi imbuhan menjadi kata benda. Sementara masdar asal kata termasuk kata benda. Sementara pengertian antara kata dasar dan juga masdar sama-sama bisa berdiri sendiri, sama-sama tidak terikat dengan waktu, sama-sama dasar atau asal kata. Perbandingan yang kedua membedakan perbedaan fungsi.
Fungsi kata dasar ialah penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan, sementara fungsi masdar dapat menempati posisi fiil dan juga berfungsi menjelaskan kegiatan fiil. Perbandingan yang ketiga yakni perbedaan jenis. Jenis kata dasar hanya disebutkan berupa sisipannya, sementara jenis masdar disebutkan berdasarkan tambahan hurufnya. Di sini ada dua, yakni masdar mim dan masdar ghairu mim atau masdar asli. Perbedaan yang keempat yakni ciri-ciri. Kata dasar ialah satuan paling kecil, bisa berdiri sendiri, bisa membentuk kata yang lebih besar. Jika diberi imbuhan, maka maknanya berubah, dan jika disatukan dengan kata dasar lain, bisa menjadi kalimat tanpa harus diberi imbuhan. Sementara masdar, harokat akhir sering berharokat kasroh. Faedahnya seperti maf'ul mutlak. Kegunaannya dalam kalimat sebagai penjelas fiil, dan juga ada tambahan huruf tak marbutoh jika menjelaskan jumlah satu kali. Baik, kita sampai pada pembahasan terakhir yakni ucapan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini dari awal. Syukron kathiron ala tim husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.